beliau beban. Sudah semua sudah mulai taat, kita sudah seperti kita sudah kaya. Dulu lahir dapat kaos kaki, sekarang pakai kaos kaki, sugih banget di sana. Jadi ada ulang ini sugih banget. Enteng wae lah pegawai ojo arep bahagia, arep seneng materi dhewe apa. Malah kesuwen, ya nek lakon. Coba jawab Fatihah ya. Alhamdulillah cepet gue apa bahagia apa ini Al-Fatihah kesuwen. Al-Fatihah salah. Kemudian hasilnya aktif langsung tidak manfaat ya, manfaat aktivitas 5R. Lingkungan sekarang menjadi bersih, rapi, teratur, berlangsung berikutnya. Kuncinya berada di aman, nyaman, menyenangkan. Kadang-kadang ada gerakan sekolah menyenangkan. Nah, itu salah satunya upayanya di sana. Bocah senang belajar di murah gitu. Karena bersih, menyenangkan. Seperti pelayanannya. Apalagi dalam negeri saya bilang di Pak Ustaz. Kalau orang negeri sekolah menyenangkan aja harus gratis itu. Guyonan sih, mereka mangkel saja. Mereka mangkel lah sama apa juga. Kayak saya inovasi gitu. Pak, saya mati kabeh Pak. Itu saya di ini ibaratnya mantap lari lah, lari ini tidak bisa karena yang butuh tadi apapun butuh ya sarana ya tidak bisa lepas. Seperti prinsip orang korupsi bocah saya jadi ngomong lupa kita bertanggung jawabnya terhadap lah juga terhadap masyarakat misalnya gitu itu jadi menyenangkan prestis ya. Sekolah sudah meningkatkan citra sekolah sudah 5R sudah menerapkan budaya industri, budaya kerja. Nah itu dan kalau di SMK kalau sekolah sudah menerapkan 5R atau budaya kerja itu menjadi tolok ukur atau indikasi industri. Paling tidak bocah-bocah paling tidak saya materi orang paling tidak anak-anaknya harus dikenalkan tentang budaya industri dan budaya 5R minimalnya di sana itu industri contoh soal atau saya nggak apa ya Pak kenapa kelas Toyota Indonesia belum merekrut di SMK Negeri Unang padahal Muslim besok orang Wiawa orang di kursi mencoba aja ini kenapa kelas itu habisnya rekrutmen haji itu dari Jawa Tengah, Jogja sampai Jawa Timur itu rekrut di situ bapaknya main berapa ribuan ya itu tempatan dipercaya tempat menjadi tempat tidak gampang menjadi tempat U20 ini agak gampang. Jadi kelas kecil jadi kelas kecil berarti menjadi tempat itu sekolahnya itu bisa nonton nggak? Kayak orang liane gitu, orang sok banget berarti kan. Tapi kenapa mau? Jadi ini sejauh lagi mau udah, kamu udah tangan meneng. Kalau setempat itu di situ ini aneh ya itu karena tidak anak dan alhamdulillah siswa kami juga banyak yang diterima Pak karena Pak Raja sudah dibekali itu ini saya mata diajarkan mungkin nanti kalau kita di SD ini pokoknya sudah memulai menulakan memberi tahu sosialisasi tentang lingkungan beda-beda termasuk saya di SMP-nya nanti juga akan menguasai itu di SMP sampai sekolah ini ya, jadi prestis sekolah
Kemudian siswa bisa bekerja sistematis, efektif, rapian, teratur, dan tujuannya menanamkan siswa kebiasaan hidup tertib, teratur, rapi, dan menumbuhkan kesadaran gaya hidup, memilah, menata, merapikan, membersihkan, serta menjaga fungsi dengan baik lingkungan mereka. Meningkatkan manajemen mutu sekolah, meningkatkan citra, juga lanjut Pak. Kemudian sasaran, ya. Sasaran harapan 5R di sekolah terwujudnya tempat kegiatan belajar tadi sudah tercipta kondisi atmosfer suasana pembelajaran yang ideal dan kondusif, ya. Dan memang banyak kami juga sudah mencoba membuat pilot project kelas yang menjadi seperti itu. Jadi pilot project itu belum semua, tapi nanti semua seperti itu. Jadi nanti kelas itu apa guys semua? Apa saja harus ada di dalam kelas. Saya membuat 2 kelas di kantor kursi yang 2 kelas. Ya. Jadi membuat 2 kelas menjadi percontohan pilot projectnya untuk kelas-kelas yang lain. Jadi itu model. Jadi besok-besok kelas-kelas yang lain untuk kelas ini ada ini apa setiap kelasnya. Kenapa nggak bilang udah beliau harus ada pilotnya ini sehingga nanti akan terus atmosfer dan suasana pembelajaran yang ideal. Terus Pak, lanjut. Nah, ini Pak, 10 metalkan membentuk karakter. Yang pertama bekerja, semangat bekerja, etos kerja tinggi. Jadi menciptakan siswa itu beretos kerja itu tinggi dengan semangat. Ini perubahan karakter yang kita harapkan, apalagi dengan kondisi sekarang. Yes, alam cek lali HP, kalau HP nanti lali ngarit. Masya Allah, ini sangat beda. Jadi yang kita lawan sekarang itu adalah itu ya, tentang yang tadi Pak, tentang masih nah, berdaya juang tinggi, tekun, anak-anak dibuat tekun, kemudian teliti, jujur, bertanggung jawab, disiplin, peduli, inisiatif, bisa bekerja sama. Ini yang kita harapkan nanti kepada anak-anak kita. Moga sesuai dengan kemampuan kita masing-masing di jajaran kita masing-masing, yang SD, TK, kemudian SMP, SMA, SMK. Memang beda. Lewat gulang-gulangan saking gampangnya, misalnya mau industri proses lulusan SMK kayak gini, percaya yang udah kabeh misalnya, apa ya misalnya, nggak SMP semana ini, sekolah SMP kan percaya kalau kuno, sing SMP ya mau kalah. Nah, sebenarnya nggak boleh salah-salah. Orang kaya pun kan tidak seperti itu. Orang salah. Dan sekarang tidak ada yang namanya seleksi rekrutmen di industri Pak. Kemudian sesuai dengan bidang keahlian yang ada, misalnya otomotif ya. Terus kalau bukan berbuat ya ada. Justru karakter psikologi dan wawancara cukup itu. Karena apa? Industri kalau dia bocah pinter kelas, pinter masalah motor, mobil, stasi, tapi nak membentuk karakter. Sekolah tengah saya kira aku bisa elek terus. Padahal di terus ibaratnya ya ingin berbuat baik, tapi sebenarnya namanya kan mesti istiari orang sama kami umat itu berarti nomor dua besok cukur itu walau tekan sepeda aku sih pandai itu karakter terus dari dulu bahkan beruntut menang dulu mobil menang sekolah gawe bapak ibu dia kepiye mau ibu sih mau ngelembu mau orang tahu coba kalau bentuk tapi keterampilan skill hatnya
bukan soft skillnya tapi hard skill gampang. Kalau dari komputer lah ini Mas Eko berarti dari cek pinter operasi komputer sensasi bisa. Ini kan udah seperti instan. Tanggung jawab kita sebagai pendidik bukan guru atau pengajar gampang itu kok tak semester sedino rampung saya kalau untuk kopi ini kok ini disenawani rampung mengajar pendidiknya tidak akan selesai. Ini tuh contoh-contoh anak-anak seperti itu terus ya ini yang penting ya persiapan prinsip landasannya kuat ada kemauan dari jajaran manajemen dan didukung oleh warga semangat manajemen tidak mendukung tidak jadi terus yakin terus monggo ini kemarin saya juga di SMK di sekolah saya sudah sampaikan silakan karena ada yayasan ada kepala sekolah dan jajaran manajemen silakan komitmen kalau memang mau tidak mau kalau tidak akan jadi. Komitmen manajemen itu sangat penting. Karena misalnya, misalnya harus kalau harus melakukan jadi misalnya misalnya, muridnya ya bisa kayak gurunya harus mampu misalnya, tidak apa-apa. Kalau masih pengen ada perubahan ke depan, ya kita berubah sedikit-sedikit. Masuk aja bayi ngomong-ngomongnya aja kan biasanya. Apa kalau mau kita bosan? Nah ini juga kita manajemen dan keuangan ini harus komitmen. Terutama komit dulu adalah manajemennya. Jadi ini monggo untuk ketua yayasannya, kepala sekolahnya di sana. Naik kencang untuk pancing waktu. Ya kepala sekolah stroke, kan turun baik kan belum mau saya kerja. Aku dia meningkatkan rasa syukur. Saya itu tidak tahu tak kalian. Jadi semua terlibat, ya terlibat. Motor langsung. Jadi kuncinya itu ya. Jadi komitmen kepala sekolah atau pengambil kebijakan silakan. Jadi langsung ini sudah tentang apa yang sudah saya capai saja. Gambar-gambar. Dan banyak kok terus contoh gambar nah penerapan bengkel saya yang sudah artinya nanti kalau Bapak Ibu sudah eksis ya implementasi sebelum dirubah itu harus difoto dulu Pak before-nya, sebelumnya jadi nanti akan kelihatan ya, kelihatan setelah dirubah jangan sampai sekadar depannya tidak ada arsip sebelumnya nah ini seperti ini ya kami itu bengkel tadinya acang ranggil nama bengkel otomotif dan itu hasil karya yang pernah saya lakukan bukan orang lain Pak dan kalau tidak percaya tanya Pak Eko ada saksi yang hidup saya tidak mau menghapus-hapusi apalagi pencitraan paling rasional ya, paling nyaman ini ada masalah yang sudah saya lakukan ya, kapan gitu ya saya sekarang juga saya masih melakukan ini tadinya atas paling berkakak tidak ada jalur hijaunya ya, tidak ada arahnya Pak boleh alat mencari alat sidre, ngobeng ataupun tangan itu walah angel. Tapi setelah bawah itu sudah ditata, kemudian sudah ada ditulisi, ada markanya, ada identitasnya itu buat siapapun yang mau mencari orang kaya, orang mau takon, misalnya boleh, timbangnya orang itu sekarang apa boleh. Sampo, misalnya sampo sekelompok, itu juga sekelompok ya, kelompok ini jadi tata rapi kemudian tak sembarangan jadi tidak beda lanjut Pak
Ini ruang mesin CNC ya, CNC mesin yang digerakkan oleh komputer. Dulu kami atas itu seperti itu Pak Viver sebelumnya Pak. Yang atas ya. Sekarang kita lihat di situ ada market garis kuningnya, ada jalan hijau. Jadi jalan hijau itu adalah tempat orang berjalan tidak boleh masuk ke area mesin karena berkaitan dengan keselamatan. Ya kalau tidak ada insiden misalnya besinya terlempar ataupun setrum dan sebagainya, jadi lewatnya jalur hijau itu, lewatnya jalur hijau seperti ini ya tempatnya. Nah ini lewatnya sini. Jadi orang itu kesini kecuali kalau yang operatorkan, ya orang yang hanya berkunjung ya lewat sini melihatnya. Aku kalau di industri pasti kayak gitu, pasti mungkin. Ya, jadi kegiatan rapi ada jenisnya dikasih mereknya apa gitu, bisa disebut CNC, ada keling CNC, itu di bengkel permesinan CNC Jerman. Ini yang tadi saya matur. Itu yang dulu, yang atas before-nya, sebelumnya itu buret kayak gitu. Itu yang bawah, itu epoksi luar biasa, koyo keramik. Bocah tergetik sana lawan, bisa disik. Oh nek tergetik nganti konangan, kan ada yang di konangan, sawi konangan di sisi, dan itu terciptanya di sini. Di kolangan pasti ada sih. Tapi untuk menciptakan itu kita harus memberikan sana ya. Ini luar biasa. Ini kami buat ini per meternya 200.000. Ini vaksinnya dulu ya. Tentunya dengan ketebalan berapa mili. Ya bukan keramik bukan keramik ini. Ini musik luar biasa, banget ini kalian luar biasa. Dikelompokkan mesin bor sendiri, fresh sendiri, mesin bor sendiri, kelompokkan. Itu mandiri yang atas ya, yang atas kan semrawut. Anak masuk mau praktek atau mesin, melihat yang bawah, boleh bersih, tertata rapi, semua. Ini kami saya lagi mohon izin saya menyampaikan karena saya di SMK, saya contoh di SMK dan tidak berbeda penerapannya, bisa di mana saja. Karena sekali lagi saya sampaikan, saya juga baru mengikuti kegiatan KGTS. KGTS itu adalah Kaizen Goes to School. Ini yang menegakkan adalah TAM itu Toyota Astra Motor, itu berbeda dengan yang sekarang. Saya sampaikan, walaupun intinya esensinya sama. Kalau ini adalah Yayasan Toyota Astra, kami yang mengikuti. Tapi sekarang saya baru mengikuti program KGTS, Kaizen Goes School, perubahan yang baik dari TAM Toyota Astra Motor Jakarta. Jawabannya itu diikuti ada yang SD, SMP, SMA, kemudian karena belum tahu saja, ya. Jadi manfaatnya luar biasa, nyaman, karena sudah terbiasa. Jawaban lanjutnya. Ini bengkelas, sebelumnya atas, bengkelasnya atas ini sudah mengalir, rapi banget ya. Awalnya seperti atas saja stop ya. Wes luar biasa, benar-benar yang belakang kali api banget dia. Tapi setelah kita tata dengan baik, kita kelompokkan, kita akhirnya telah jalan. Wah senang banget. Ada bilik-biliknya, ada ragunya, tempat kerjanya, berjalan lewat di sini di area ini. Ini luar biasa. Dan itu juga
rentetannya masih yang kami sampaikan tadi secara testimoni, jadi ngomongin terus parkir semua kayak apa-apa di sawah misalnya motor setok jujur saja. Tadinya sebelumnya seperti itu Pak, itu asli Pak, asli orang tinggal terus akhirnya kita buat seperti ini dengan adanya jalur anak penyeberangan dan penyeberangan yang jalur jalur itu sehingga ya, anak tidak akan satu tempat satu lokasi dengan pengendara sepeda motor atau mobil di sini atas tidak ada yang jalan yang itu tidak ada. Untuk membuat tidak jalan di sini sengaja, ya begini gampang. Kan bocah haliman nanya, tapi sama-sama. Jadi sini ada untuk sepeda motor, pokoknya kendaraan lah, mobil atau sepeda, anak, buatnya jalur hijau, mau nyabrang, buat sini ada sendiri, dalam setengah dulu. Nanti ada sepeda motor atau tidak. Ini di sini karena kolong, kemudian parkirnya tadinya seperti itu semrawut, sekarang kita tata jadi seperti ini. Terus parkirnya benar bagaimana? Nah ini saya punya dua masalah dan belum saya konsultasikan. Ya. Ini parkir sudah logikanya, prinsip dasarnya adalah parkir itu adalah menghadap ke jalan. Menghadap ke jalan karena apa? Kita ada duga bahaya jika terjadi bencana, sehingga kita bisa cepat orang yang mundur. Duga bahaya itu bisa bencana, bencana alam itu mungkin apa? Itu kan menghadap ke jalan. Saya juga itu ada yang protes, saya belum konsultasikan, ada yang memang dulu kami menjelaskan itu adalah membelakangi gedung. Tapi ada yang menyampaikan, Pak, kalau membelakangi gedung misalnya di rumah sakit, kemudian asalnya kan masuk kamar, mungkin logis. Mungkin logis kan. Sehingga nanti itu mempengaruhi kesehatan. Karena itu membelakangi gedung dan belakangnya itu adalah kamar pasien atau sel pasien. Jadi tidak ada spesifik khusus untuk rumah sakit dan boleh Bapak Presiden mungkin instansi yang sudah akan parkir akan tertib seperti itu. Nah, dari sini juga bisa luar biasa. Tapi harus ada masuknya, ada batas-batasnya. Biar jelas. Penempatannya itu kalau rapi bisa melakukan dengan lewat menjauh yang saya sampaikan ini saya pasang bocor dengan lewat jalan putih yang ditegur oleh anak bukan guru lagi dengan sampah. Kenapa? Sudah merasuk nangis anak pendidikannya itu. Pak, lewatnya jalan ini, jalan hijau jangan kalau sakit hati karena memang di situ sudah diberlakukan model kayak gitu. Itu masuk aja sehingga ya betul juga nggak punya konsisten yang nanya tuh ya. Jadi pakai motor lanjut dari maksud saya bisa sekarang Bapak mau menjadi bos atau leader? Bedanya apa? Menyadarkan saya sendiri, terus saya masih harus belajar karena pola banyak bersyukurnya. Saya pengen karena bisa kaya terus ngomong supaya pemati terus sama itu layaknya tambahkan ya obat orang pagi tadi pejabat pun harus hal mudah sekali dunia mereka kok juga yang hal yang bisa mudah ngapain ya
Mesti itu harus diwale lah kenapa yang kenapa bisa dipersulit kok sebenarnya mudah kalau coba ngomong kenapa diwale kenapa bisa dipersulit kenapa dipermudah mesti diwale sengapi ngapain dipersulit barang kayak gitu. Kita membantu orang misalnya akan membutuhkan orang ini seperti mana saja masalah daerah sedikit masalah jalur jadi kepala sekolah masalah kepala sekolah kan masih belum calon definitif ya masih padahal definitif kan itu habis mau tahun lulus tahun masalah orang definitif dia lah tapi saya kok kalau bisa yakin saya agak ini lebih kacau kok nanti berarti menjadi itu pada harus itu definitif sehingga teman-teman guru itu tidak bisa masuk dapur di pelogikan karena apa pelajarannya masih berarti sehingga sekolah memiliki sekolah itu apa orang itu langsung jadi wadah jadi ngurus tidak tahu yakin mahal ini karena aku yang udah mau harus itu kan nah kita tidak tahu nih kalau apa yang berarti jadi orang aku tak tahu bagaimana aja nambah kamu juga kayak gitu cuma dari setahun dulu kan seakan-akan tidak percaya seakan-akan percaya kok tapi yang sudah tahu tak tahu dari sini itu nggak betulan kalau ya mungkin dulu sebentar aja lalu langsung berubah sudah wah semakin mah nggak usah ngomong semua ya aku gak ada yang senang ngomong dari senang waktu senang ekor kalau dari proses tanggal selesai 2018 tahun aki di sore sama wah ya bukan karena saya karena di dalam maksudnya dalam pun mengangkat di dalam apa gitu ya jadi ini contoh ya kita masih seperti inilah memang kita yang profesional kita sebagai pimpinan sebagai orang semua sulit menjadi pimpinan juga sulit tapi sebagai anak buah atau yang dibimbing juga lebih sulit kita ya itu orang gampang itu ya jadi ini kalau bos itu hanya di atas perintah nyata ngulon kayak digawe ini produk tok ya monggo ya pertahanan usaha perasaan wis nunggang mringkir ndungu tajane geret saya wis dipae itu sik nyeneni coba bos monggo lek perlu seperti itu silakan maka bawahnya itulah ide ada seorang pemimpin berada di depan garda terdepan apapun yang terjadi di dunia itu harus ikut berada dalam tim itu jangan melanggar diri itu gali yang perintah itulah ide seperti itu juga kita mau pilih yang mana ya, mau jadi bos mau leader atau apa kalau kita dalam posisi di sekolah berada di bawah leader kepemimpinan mungkin kalau di industri itu bos atau manajer itu kalau di industri tapi kalau kita coba banyak kepemimpinannya karena sikap kepemimpinan yang akan dicontoh oleh anak didik kita coba lebih baik berbuat walaupun tidak sempurna daripada kita diam dengan sempurna. Rasanya akan baik waktu rasanya lagi. Ya, jadi lebih baik kita berbuat walaupun tidak sempurna. Yakin dan tidak akan sempurna. Tapi lebih baik daripada kita diam dengan sempurna tanpa berbuat apa-apa. Pada situ juga ada lebih baik. Marilah kita selalu berbuat baik.
tadi tidak hanya bertugas ya, tapi pengabdian bertugas ya, tapi pengabdian berbuat baik. Nanti kalau kita beruntung pasangan kita akan menemukan orang baik. Tapi jika tidak beruntung akan ditemukan oleh orang baik. Bukan orang. Anaknya bisa kerja. Mungkin artinya kita mesti ikhlas berbuat baik. Insya Allah kalau kita beruntung akan menemukan orang baik. Jika akan menemukan orang baik. Nek saking kerajaan akan ditemukan. Kita akan ditemukan oleh orang baik. Dan yakin itu saya. Karena tak rasa saya mengalami dialah tadi secara pribadi saya. Itu yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu semuanya. Dan sebelum kita ke masalah prestasi Pak, ya jadi ya sebenarnya lah. Ya itu yang perlu kami sampaikan Bapak Ustaz, Bapak Ibu Ustazah. Kami sekali lagi mohon maaf ya, model saya seperti ini saya mengesankan tidak bisa halus, walaupun mungkin juga ada teman-teman dari pondok, dari Pak Kiai juga punya teman, tapi tidak. Kami sekali lagi mohon maaf yang perlu kami sampaikan tadi karena sekedar sharing testimoni saya yang pernah saya lakukan. Kemudian jika ada baiknya itu semata-mata karena beliau dan itu dari awal, dan masih banyak hal belum sempurna yang kami melaksanakan itu karena kebetulan dan juga ketahuan kami pribadi dan itu teman-teman. Saya yakin dengan etikat baik dari Bapak Ibu dengan iman ini insya Allah kita bekerja dengan seperti ini ikhlas insya Allah saya percaya. Dan walaupun saya mengucap tidak sealim Bapak mengucap Pak Kiai, makanya mengucap kasarnya kondalan pengabangan lah, sangat mengabangan lah, terus ada mengabangan. Tapi ya seperti seorang rakyat studi pelatih di sini ya mana ini ada contoh lah. Karena ya alhamdulillah seperti sampaikan apa namanya Eko, kami juga bersama-sama di SMK IP Ma'arif NU sendiri ya. Untuk itu ya, untuk bareng-bareng apa namanya mengelola anak ya. Kemudian juga di tempat nama sini ada Pak Komjen, kemudian sekarang Pak Sumuhan dan sebagainya. Biasa seperti itulah. Tapi tetap saya memang ngakoni tetap bukan sebabnya aku bisa ngapain kayak cuma saya berat banget saya biasa dengan Pak Kiai kemarin juga pas kami undang Pak Anwar Zahid, juga undang Pak Anwar Zahid, juga Pak di itu yang undang itu 25 juta. Satu jam terus pindah ayah kakaknya terus pindah di sini di Kolongan. Iya. Ya kan alhamdulillah terus terus pindah turun juga. Nah itu pindah di sini. Kalau semua itu lah kami itu kan udah sejam kan. Luar biasa itu salah satunya. Itu cuma kami punya filosofi ini biar yang putih tetap putih, misalnya apa itu padang, kalau kita gandengkan kita jahit saja, kita gabungkan antara merah dan putih hingga menjadi bendera negara Indonesia. Ya, karena putih itu kan bukan bendera negara Indonesia, tapi apa-apa juga kita jahit. Jadi biar berbeda, tapi kalau berbeda itu menyatu akan menjadi suatu kebahagiaan atau suatu penghargaan yang luar biasa yang bisa dihormati pihak negara, yaitu bendera merah putih. Saya seperti itu. Tapi kok ingat dalam hati berjalan, maka kadang-kadang kita diatur. Nah, kalau dikatakan bawaan terus naik kurang. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya, adanya seperti ini, mohon maaf bila banyak hal berkenan, nanti bisa ditanyakan hal yang mungkin kita tanyakan. Itu Pak Jari, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah kepada Bapak Sugiono, Masya Allah ilmunya kami juga barokah dan menginspirasi bagi kita semuanya yang hadir pada